Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan segala nikmat dan karunia-Nya dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu agama Allah, melaksanakan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan satu ayat sebagai pelajaran dari kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Diterangkan dalam surah Al-Dzariyat ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Dan kaum Nabi Nuh sebelumnya sesungguhnya mereka dari kaum yang fasik. Ayat yang ringkas ini menjelaskan kepada kita akan hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di surah Az-Zariyat yang telah kita bacakan ini, itu sudah berlalu dari kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya bersama kaum mereka masing-masing. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dari kisah Nabi Lut bersama kaumnya, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun dan kaumnya, kemudian kisah Nabi Hud alaihissalam bersama kaumnya, kisah Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya. Dan setelah dibawakan kisah-kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam dia merupakan nabi dan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini setelah Nabi Adam. Nabi Adam dia merupakan nabi yang pertama. Adapun Nabi Nuh dia merupakan rasul yang pertama. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama karena di kaum Nabi Adam alaihissalam tidak terjadi kesyirikan kepada Allah, tidak terjadi kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berlalu 10 generasi dari anak turunan Nabi Adam alaihissalam, terjadilah kesyirikan di muka bumi. Itulah kesyirikan yang pertama kali muncul tatkala mereka menyembah berhala. Yang awalnya diterangkan dalam kisah, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka bisa menyembah berhala tersebut. Dulunya di kaum Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh diutus, ada orang-orang yang saleh. Diterangkan dalam surah Nuh ada 5 dari orang-orang saleh tersebut. Tatkala 5 orang saleh ini meninggal, mereka menggambar dari gambar-gambarnya agar mereka bisa bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Tatkala generasi penggambar ini meninggal semuanya, lahirlah anak-anak mereka yang jauh dari ilmu agama,
sehingga mereka membuatkan patungnya, namun belum disembah, yang tujuannya sama agar mereka bisa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi pembuat patung meninggal, dilupakanlah ilmu, lahirlah generasi yang setelahnya yang lebih jahil. Maka syaitan ketika itu memberikan was-was kepada mereka, memberikan bisikan-bisikan kepada mereka bahwasanya ayah-ayah kalian dahulu kala mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka dari situlah 5 patung tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi kesyirikan kepada Allah, maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwai mereka, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam banyak surah dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah tersebut. Dan Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan para nabi dan rasul yang lainnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi-nabi yang termulia, bahkan digolongkan dari nabi dan rasul dari ulul azmi. Dari Nabi Nuh ini lahir keturunan manusia yang kedua setelah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan terangkan kisahnya. Diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Imran, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim serta keluarga Imran di atas seluruh alam semesta. Disebutkan di sini dari tokoh-tokoh para nabi dan rasul yang bercabang darinya keturunan manusia setelahnya. Nabi Adam dimaklumi, beliau merupakan ayah dari manusia seluruhnya. Nabi Nuh, dia merupakan ayah yang kedua setelah dibinasakannya kaum Nabi Nuh di muka bumi ketika itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diberi gelar sebagai ayahnya para nabi dan rasul. Dari beliaulah lahir banyak dari kalangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di banyak surah dalam Al-Qur'anul Karim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya agar kalian hanya menyembah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh ingatkan kepada mereka akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya saya khawatir kepada kalian ditimpa siksaan yang besar. Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah kaumnya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Selama 1000 tahun kecuali 50, yaitu 950 tahun. Tapi tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali hanyalah yang naik di atas perahu. Kebanyakan dari kaumnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam surah Nuh, satu surah penuh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau mendakwai kaumnya siang dan malam, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berbagai macam cara beliau telah lakukan, tapi tidak ada yang beriman kebanyakan dari mereka kecuali hanyalah sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali hanyalah sedikit saja. Dan kaumnya itu senantiasa merendahkan Nabi Nuh, mendustakannya dan mengolok-oloknya, dan mengatakan orang-orang yang ikut pada Nabi Nuh alaihissalam hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, yang tidak punya dari kekuatan dan kekayaan. Demikianlah dari pengikut para nabi dan rasul dari masa dahulu seperti itu. Tapi akibat yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala tinggikan orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang kafir, yang mendustakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ringkas cerita,
Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Yang perahu ini dibuat di atas gunung. Tatkala kaumnya lewat, mereka mengejek Nabi Nuh. Ya, kullama marra alaihi qaumuhu sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap kali kaumnya lewat, maka mereka merendahkan Nabi Nuh alaihissalam, mengejek mereka. Nabi Nuh bersama kaumnya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengejek kami, maka kami akan mengejek kalian nanti, sebagaimana kalian telah mengejek kami. Dan itu akan terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus banjir yang sangat besar dari langit, diturunkan hujan yang sangat lebat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Kemudian dari bumi juga dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata air. Dan disitulah terjadi banjir bandang yang sangat besar yang terjadi di alam semesta ini, yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Maka yang selamat hanyalah orang-orang yang berada di atas perahu. Itulah dari orang-orang yang beriman pada Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Nuh dan satu dari anaknya, termasuk dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhianat pada suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Makin dari sepenggal kisah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Nabi Nuh. Pada kaum Nabi Nuh terdapat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka dari kaum yang fasik. Kefasikan di sini kata para ulama, tatkala mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Ini dari sebagian pelajaran-pelajaran hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau senantiasa dikuatkan oleh Allah, tidak merasa berkecil hati. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam didustakan juga oleh kaumnya. Dari kaum Nabi Nuh, dari kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa. Seluruhnya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dikisahkan oleh Allah untuk membesarkan hati nabinya agar senantiasa berada di atas keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit dari sebagian penggalan kisah dari kaum Nabi Nuh, dan ini akan diterangkan lagi di surah-surah yang lain. Dari surah-surah mufassal ini ada diterangkan di surah An-Najm, ada diterangkan di surah Al-Qamar, dan diulangi juga di surah Al-Hadid, di surah At-Tahrim, dan di surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulanginya di surah-surah Makkiyah. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Pelajaran yang pertama dari ayat, terdapat padanya penyebutan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Kemudian diterangkan di sini juga dari faedah ayat, penjelasan bahwasanya Nabi Nuh bersama kaumnya, mereka merupakan umat-umat terdahulu yang pertama muncul setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, Nabi Nuh alaihissalam merupakan ayah manusia yang kedua, lahir setelah beliau dari berbagai macam ras dan suku bangsa
yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, kefasikan itu ada jenisnya yang merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang merupakan bukan dari kekafiran kepada Allah. Adapun kefasikan yang diterangkan di ayat ini, innahum kanu qauman fasikin, ini merupakan dari jenis kefasikan yang merupakan kekafiran karena terdapat padanya dari kesyirikan dan kedustaan kepada ayat-ayat Allah. Mungkin dari sebagian pembahasan atau dari faedah ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan agama ini dan senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haimatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna was-sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.